Hewan Mania dimanapun Anda berada, pertama mohon maaf, Senin kemarin orang yang selama ini saya anggap paling sibuk, sulit sekali jadwalnya adalah Asa. Ternyata kebalikan, Senin kemarin saya yang harus menyerah karena saya harus ke Jakarta. Senin saya ada pekerjaan di Mabes Polri, kemudian juga kebetulan ibu saya masuk rumah sakit, jadi memang konsentrasi sangat pecah dan terima kasih Asa, waktu itu Asa udahlah konsentrasi ibu dulu lah. Dan mungkin ke depan ini rasanya padat lagi karena saya udah lihat ini banyak yang mau launching, ini yang gosipnya Formula One juga semakin kencang. Jadi siap-siap minggu ini kita bisa podcast 2 kali dan 3 kali, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya tertipu ketika nonton Red Bull launching di Amerika. Saya pikir, ini karena menyenangkan orang Amerika. Karena apa? Karena di Amerika sekarang ada 3 sirkuit yang akan dipakai itu balapan. Saya pikir begitu. Tapi ternyata muncul nama Ford. Nah, ini yang jadi masalah menurut saya. Apakah Ford akan muncul 2026 dengan mulus? Pertanyaan. Saya pikir tidak. Ford akan mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Yang pertama tidak senang adalah Ferrari. Kemudian semua tim mendukung Ferrari. Kenapa? Karena Red Bull kawin dengan Ford. Ini yang misteri dan bahaya sekali. Kenapa tahun ini, tahun lalu, 17 kali kemenangan ya saya, dari 22 balapan, betul kan? Ya. Itu baru logo sapi, ya betul kan? Nah, kita tunggu. Ford mau gandeng siapa? Sheila. Kalau menggandeng Ford Everest, yang marah Alpine, sama-sama gunung. Ya kamu ikut-ikut ya, gitu kan? Iya kan? Yang bahaya kalau Mustang, ada logo sapi, ada logo kuda. Jambul ini menangan gitu kan. Dengan logo sapi aja udah menangan, ditambah logo Mustang yang kuda. Bener kan kuda ya saya? Mustang itu ya? Iya kan? Nah, Hewan Mania kita akan bahas cukup menarik karena tahun ini adalah tahun semoga tim lain berkembang, semoga tim lain juga bisa menyodok supaya tidak ada dominasi 17 kali kemenangan. Ini kira-kira kita mau mulai ngobrol dari mana, Sa? Kita ini jadwal launching ini agak kurang menguntungkan podcast kita ya kalau kita bikin tiap Senin Mas Dewa ya, karena ada yang nanti malam kalau ini Senin ya, nanti malam Senin malam ada launching lagi sebenarnya, tapi kita coba bagi minggu ini dua mungkin, Senin dan mungkin nanti Kamis atau Jumat. Kemudian minggu depan kita lihat karena kan minggu depan tuh ada yang mepet-mepet jadwalnya. Jadi saya tampilin jadwal aja nih ya. Mohon maaf. Jadi ada kita yang sudah bisa kita bahas sekarang ada dua ini, Haas dengan Red Bull. Ya. Tapi awal minggu ini ada Williams dan Alfa. Mungkin kita geser beberapa hari lagi kita bahas. Kemudian weekend ini ada Alfa Tauri sendirian. Tapi kemudian minggu depan itu ada Aston Martin, McLaren hari yang sama, Ferrari hari berikutnya, Mercedes hari berikutnya lagi, Alpine hari berikutnya lagi. Jadi nanti kita akan coba bagi-bagi supaya porsinya cukup lah untuk khususnya nanti ketika Ferrari dan Mercedes ini jangan sampai kalah porsi dengan gara-gara Williams dan Alfa Romeo sendirian. Bahasnya banyak Williams Alfa Romeo. Kita coba akan jadi pantengin terus main balap karena belum tentu Senin ini. Kita lihat nanti timingnya seperti apa. Apalagi kalau ada perkembangan yang mengiringi launching itu seperti Red Bull dan Ford. Nah, mungkin sebelum kita ngomong launching, kita ngomong agak santai-santai dulu, Mas Jo. Ada dua berita mungkin yang satu ringan, yang satu agak berat sebelum kita membahas Haas dan Red Bull ya, Mas Jo ya. Jadi yang pertama, Mick Schumacher ini mungkin rezeki anak soleh. Dia didepak oleh Haas, tapi dia jadi test drivernya Mercedes dan sekaligus double jadi pembalap cadangannya McLaren. Ini foto sedang seat fitting ya, sedang cetak kursi di McLaren. Jadi kalau ada apa-apa terhadap pembalap McLaren atau Mercedes, Ralf pamannya, Mick Schumacher ini tinggal milih dia dapat yang mana. Jadi mungkin malah ini lebih baik buat dia. Satu, dia dapat belajar di tim Mercedes, bisa belajar di tim yang proper setelah 2 tahun di Haas, dan dia dapat kesempatan ngisi di 2 tim, bukan hanya satu. Jadi ini kabar baik buat Mick Schumacher dan penggemar keluarga Schumacher mungkin. Yang berikutnya adalah FIA, lagi-lagi Federasi Balap Mobil Dunia ini sudah mengumumkan prosedur pendaftaran tim baru untuk F1. Dan ini selama jadi udah legal ya prosedur. Sudah boleh. Silakan ajukan ya, resmi. Silakan ajukan paling lambat 30 April untuk kemudian dievaluasi dan nanti akan harusnya diumumkan 30 Juni. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai berlarut-larut, kita sudah dapat tanggal pastinya. 30 April kita akan tahu siapa yang akan daftar. Kemudian 30 Juni mungkin kita sudah tahu siapa yang akan gabung tim baru.
Tapi tim baru itu baru bisa masuk tahun 2025, Mas Yo. Jadi kan kita semua tahu Andretti, Cadillac yang mau paling serius. Jadi kalaupun mereka diterima nanti paling cepat baru akan bergabung tahun 2025. Jadi masih hampir 3 tahun lagi. Nah, ini kabar baiknya lagi adalah FIA membuka kesempatan untuk 2 tim, bukan hanya 1. Apakah nanti akan ada tim kedua, apakah yang daftar lebih dari 2, kita nggak tahu. Kita harus menunggu 30 April. Tapi selain Andretti, ada tim Pantera tim Asia. Ini logonya udah keluar, tapi kalau baca-baca saya nggak terlalu yakin ya. Kalau ada orang bule ngomong tim kita Asia semua, setengah nggak percaya saya. Tapi ini salah satu yang disebut akan mengajukan diri untuk bergabung di F1. Tapi tentu Asia, saja ya? Asia, ini Asia. Ya, rencananya tim Asia dengan pembalap Asia dengan ini yang apa yang kita bahas minggu episode terakhir ada orang Asia yang pengen bergabung juga itu. Nah, ini salah satunya. Tapi saya nggak terlalu yakin sama yang ini. Tetap apapun Andretti Cadillac yang paling serius bergabung. Jadi saya kok yakin ya saya, maaf saya. Kalau aku kok yakin ini saya. Kenapa? Ini pasti pakai mesin Jepang juga kan, Panther kan? Oke, kenapa Asa menyebut Cadillac sama satu lagi yang Andretti Cadillac ya. Iya. Nah, apa sebabnya? Karena ya siap tadi ya. Dia sudah sangat siap. Dia sudah kan nanti pasti syaratnya kan pasti kamu punya, saya tampilkan foto tim grid sekarang ya. Sekarang kan 20 mobil, nanti kita mungkin bisa 24 tahun 2025. Pasti finansial kayaknya kuat karena backingannya kuat, punya afiliasi dengan perusahaan General Motor merek Cadillac, kemudian reputasi balap kuat, punya kiprah di banyak seri lain termasuk IndyCar, kemudian sedang membangun fasilitas baru yang sangat besar di Indianapolis. Jadi tim itu sudah siap, tinggal diterima atau tidak seperti itu. Jadi kalau yang satunya ini baru omongan, baru omongan dan satu siapa yang kenal Pantera, 2 reputasi balapnya seperti apa, rencananya seperti apa, masih belum ada apa-apa. Sedangkan kita hanya bisa menunggu 2 bulan untuk mereka mengumpulkan segala kebutuhan syarat itu. Kan nanti harus menyampaikan tim saya ini backingan dananya bagaimana, bisa tahan nggak nanti kalau bergabung, bisa memberi kontribusi apa terhadap F1. Karena nanti kan yang menyetujui bukan hanya FIA, Formula One juga harus menyetujui. Nah ini, jadi akan seru lah sampai 30 Juni ini kita akan tahu ada tim baru atau tidak. Jadi minimal omongan soal Andretti segala macam ini akan segera ada keputusannya. Jadi tidak akan lagi jadi omongan yang berlarut-larut. Jadi ya atau tidak 30 Juni. Kayak gitu. Tinggal nanti ya atau tidak gitu aja. Minimal buat kita udah selesai kan. Jadi ya kita sekarang bisa bahas tim-tim yang launching Mas Dewa, karena sebenarnya launchingnya agak mengecewakan ini. Kenapa sih? Ya kan bohong semua. Kan belum ada mobil baru. Nah makanya saya juga tanya, kenapa Asa tadi menyebutkan nanti kita akan siaran podcast 2 kali, nanti padat sekali. Saya tuh malah takut, ini podcast mengandung dosa atau tidak? Ini kan kita memberitakan kebohongan-kebohongan. Orang bosnya Red Bull aja bilang nanti yang tampil, yang di launching dengan mobil yang tampil beda, itu sudah bohong. Oh iya Mas Dewa, sebelum ke sana, FIA juga ngumumin kalau untuk 2026, mohon maaf ini tadi harusnya nyambung dengan FIA, untuk 2026 sudah ada 6 produsen mesin siap mensupport F1. 6. Kita hitung yang sekarang ada Mas Dewa, Ferrari 1. Ya. Kemudian Mercedes 2. Alpine 3, Alpine Renault kan ya. Ya. Kemudian Red Bull kan nanti yang nanti kita bahas Red Bull dengan Ford kayak gitu. Ya. 4. Audi sudah memastikan gabung. Honda Mas Dewo, Honda ngajukan lagi. Menarik ya. Jadi kita bahas khusus ya. Kita bahas khusus karena menarik kan. Keluar masuk kan. Ya itu kayak umbel. Jadi nanti kita tanya nanti Honda ini nanti maunya sama siapa? Itu nanti kita bisa bahas terakhir. Jadi plan-plannya Honda ini berlanjut kayaknya di F1. Nah sekarang kita ke Haas Mas Dewo. Jadi Haas jadi tim pertama yang memperkenalkan livery ya. Jadi tampilan, corak, warna. Bukan mobilnya, ini masih mobil tahun lalu. Jadi ini bukan mobil baru baru akan muncul nanti ketika uji coba akhir Februari. Jadi ini corak yang baru Haas, ya minimal agak fresh ya. Kalau kemarin putih biru merah karena sebenarnya kan sponsornya Ural kali Rusia, tapi nggak jadi.
Nah, kemudian sekarang sudah punya sponsor, namanya MoneyGram, itu perusahaan transfer uang Amerika yang sangat besar. Jadi MoneyGram Has namanya, dan ada beberapa sponsor yang produknya saya nggak kenal itu kayak Palm Angels atau apa. Jadi minimal tim ini punya sponsor gitu. Jadi nggak cuma Has gitu. Karena Ya, Has sendiri kan sebenarnya kan bukan hanya nama pemiliknya ya, Gene Haas, tapi Haas itu perusahaan pembuat mesin CNC masuk. Jadi kayak supplier pabrik-pabrik untuk produksi apa benda-benda metal. Jadi CNC apa uh, mesin industri lah kayak gitu. Pabrik mesin industri kira-kira kayak gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan masyarakat langsung sebenarnya. Jadi kalau ada perusahaan sponsor yang MoneyGram yang terkait dengan masyarakat, jadi kesannya lebih nyambung dengan masyarakat mungkin kayak gitu, dengan konsumen. ya. Nah, jadi ada tim yang sponsornya itu relatable karena selama ini mungkin nggak terlalu relatable. Jadi mungkin ini bisa mendekatkan khas ke lebih banyak fans lah. Siapa Nah, tahu kan? masyarakat ya. Siapa tahu nanti kalau kita transfer MoneyGram mungkin ada tulisan support khas, MoneyGram Ya. khas. Kan Tapi kita nggak tahu. ya kalau misalnya transfer nggak nyampe, has salah alamat gitu kan. Aduh, khas telat nyampe-nya kan kayak gitu kan terlambat. Has telat lagi. Ya, Telat lagi. ini Khas apa nggak ya? lolos kualifikasi. Jadi ini memang mobil lama. Jadi sekarang trennya hanya liverinya yang dikenalkan ya saya. Benar Ya. gitu. Menurut Mas Dewa bagus apa enggak ini? Lebih kejam ya. Memang kalau kita lihat yang biru kemarin kalem ya. Ini kan Ya. warna hitam itu kan saya suka saya ingat Ya. Minardi ya. Ya. Iya kan? Ini Ya. kan, ya kan? Jadi bayangkan ini nanti bahaya ya saya. Kalau terutama pembalap-pembalap yang sudah umur 36 tahun ke atas harus pakai kacamata kalau balapan malam. Tahu-tahu ada mobil hitam di depannya kan nggak kelihatan. Terutama malam Jumat. Tadinya di depan saya kok hilang. Nah, itu kan malam Jumat itu bahaya gitu. Nah, bicara soal warna ini Mas Dewa, begitu Ya, lihat warna launching ini kalau ya, kita lihat dari samping ya, ini kita lihat dari samping, memang ya, hitamnya jadi lebih dominan. Ya ini kalau balapan di Singapura malam mungkin jadi stealth ini kan, wah stealth mode nggak kelihatan tiba-tiba ada kayak itu. Kemudian kalau dari atas juga hitamnya juga lebih dominan. Eh, dari depan baru kelihatan putihnya, jadi minimal dari spion lebih kelihatan putih. ya. Cuman ini ngingetin saya tahun 91 Mas Dewa. Saya dulu punya mobil koleksian saya, nggak tahu di mana, yang ada di sini. Eh, ini namanya Tyrrell, Tyrrell tahun 91 Mas Dewa. Jadi Email. Tyrrell ini yang kemudian jadi Honda, kemudian jadi Mercedes. Ini salah satu tim ya kayak Minardi tapi lebih baik dikit lah kayak gitu. Uh, dan Tyrrell ini tahun 60-an 70-an kuat menangan juara dunia, tapi kemudian kan uh, melemah gitu. Nah, Tyrrell ini tahun 91 mobilnya cakep. Dan ini sebenarnya sayap depannya sebenarnya salah satu yang pertama konsep unhedral ini apa hidung naik sebenarnya. Dan ini powered by Honda. Ini tahun 91. Ini pembalapnya waktu itu Stefano Modena sama Satoru Nakajima kalau nggak salah. Jadi kalau ngelihat ini, kemudian lihat Haas, ya jadi saya jadi anu aja lah, langsung nostalgia sama, karena ini salah satu mainannya salah satu koleksi favorit saya. Di mana tapi ini masih cari di atas. Jadi uh, ini bukan hitam sih, ini gunmetal ya, jadi lebih metalik gitu. Tapi mirip Ya, mirip dengan Haas sekarang. Ya moga-moga nasibnya tidak seperti Tyrrell lah. Gitu maksudnya Haas ini kan ya moga-moga dia bisa naik atau apa. Nah ini yang susah kan ketika launching livery kan orang ngomongin performa kayak gimana, orang nggak bisa menilai mobilnya, wong ini masih mobil tahun lalu. Performa seperti apa kita juga belum tahu. Yang jelas nanti ada dua pembalap senior di situ, Magnussen sama Hülkenberg yang nanti akan diharapkan bisa lebih konsisten dapat poin. Lebih dari itu, Haas masih belum menunjukkan apa-apa ini, hanya menunjukkan sponsornya. Tapi ya bagus juga lah, minimal nanti jadi pemberitaan dua kali Mas Yo. Pertama muncul warnanya dulu, MoneyGram dapat, apalagi duluan, MoneyGram dapat exposure duluan. Nanti ketika turun ke lintasan, mobilnya dibahas lagi. Jadi ya buat tim papan bawah kan dua kali publikasi itu baik. ya. Kalau tahun lalu kan kita masih bisa meraba-raba ya. Bentuknya khas, nanti ada kaitannya dengan bentuknya Ferrari. Gitu Ya, kan. Kalau ini sekarang, tahun ini nggak ada ya. Kita benar-benar apa ya. Ini saya juga baru sadar, para insinyur atau insinyurnya Formula One ini apakah memang tim-tim ini apakah memang masih kekanak-kanakan gitu ya. Jadi senangnya saling nyontek gitu loh ya. Keluar dicontek-contek. Jadi pada sekarang takut dicontek ya udah hanya livery saja gitu kan. iya. Jadi Nah, kan sekarang kita nggak bisa menduga-duga.
Iya, jadi ketika Haas launching duluan, jadwalnya keluar, saya bilang, oh ya ini supaya dapat publikasi duluan. Bayangan saya kayak gitu. Tahun lalu juga Haas nggak tunjukkan mobilnya kan, bohong juga kan. Nah, jadi akhirnya ini paling nanti livery karena dia punya sponsor baru, beneran. Ketika Red Bull muncul tanggalnya duluan, tanggal 3 itu, saya juga mikir, Red Bull ngapain duluan ya? Red Bull kalau duluan kan ini yang paling ditunggu gitu. Kalau ini munculkan mobil baru, pasti diconteknya kan masih ada waktu ini Iya, gampang. untuk revisi bagian-bagian kecil atau apa kayak gitu. Nah ternyata kan pasti nanti Red Bull bohong lagi nih. Ya beneran juga Red Bull bohong lagi akhirnya kayak gitu. Jadi Red Bull nge-launching livery juga akhirnya gitu. Tapi mungkin teman-teman nonton ya live-nya ya. Ketika launching kan live itu di YouTube, uh, live dengan kembang api, wah dengan apa ya? Ya MC-nya agak membosankan sih. Cuman harusnya Mas Dewo itu yang tampil. Masa kerja kacau kok. Karena pertanyaan-pertanyaannya standar semua gitu. Pembalapnya datang semua, dan mobilnya ya ini mobil tahun lalu dengan livery yang juga nggak selisih beda kan Mas Yo. Maksudnya kan, ya sponsornya sama, warnanya sama, tambahan-tambahannya apa kan ya mungkin hanya satu dua aja yang mungkin. Ada hard rock, Sa. Oh ya ada Hard Rock, bukan Ya, Rocket di sini, ya. logo Honda sekarang bukan lagi HRC kayak gitu aja. Jadi tapi kan tetap aja nggak apa ya Mas ya. Ya mungkin yang saya senang adalah ada ada show-nya gitu, ada Ya. show-nya. Yang dulu kita bahas, kita sudah kangen dengan launching-launching yang seperti ini, tapi launching seperti ini dengan mobil yang bukan baru sebenarnya ya agak-agak kecewa juga. Saya terus terang nonton enggak aja waktu itu karena paling bukan mobil baru kayak gitu. Nah, ini kan bohong ini RB19 bukan, ini RB18. Jadi ya ini kan bohong ini. Nah, tapi di balik tadi, Sa, apa ada memang sebenarnya yang kalau khas jelas dia punya manigram yang mau di apa, yang di apa mau ditampilkan. Jadi sisi marketing yang sangat luar Ya. biasa mau ditampilkan. Kemudian kalau kita ngomong Red Bull, apakah Ford-nya tadi yang jadi embel-embel memang mau dipush? Nah, itu dia. Jadi ketika maaf ini sebelumnya Mas, ini tampilin 2023, 2022 ini dari F1. Ya kita nggak bisa lihat ini waktu launching tahun lalu kan bohong juga ini kan. Ya Jadi tunggu dulu saya. saya Christian ya dua kali dia. Jadi ini nggak ada bedanya. Tapi Ya, memang ya yang paling ditonjolkan menurut saya ya memang orang yang di tengah ini namanya Jim Farley, dia chairman dan CEO Ford Motor Company. ya, Dan ya memang mungkin tujuannya karena launchingnya di New York. Dan setelah ini kan mereka semua, jadi Daniel Ricciardo tampil di talk show Amerika kayak gitu. Jadi mereka full campaign ini Red Bull di Amerika ini. Bukan sekedar launching mobil baru, tapi mereka juga promotional tour kayaknya melakukan hal-hal itu di Amerika. Uh, ini apa Jim Farley ini yang mengumumkan bahwa ya Ford akan masuk lagi ke F1 sebagai partner apa ya sponsor partner Red Bull Powertrain. Jadi kalau saya pasang logonya kan Red Bull begitu Honda mengumumkan akan mundur tahun 2020 akhir ya. Kemudian kan Red Bull memutuskan bikin perusahaan mesin sendiri, membajaki orang-orang Mercedes itu, bikin fasilitas sendiri di dekat markas timnya di Milton Keynes di Inggris. Kemudian akan bikin Red Bull Powertrain untuk 2026. Honda akan mensuplai mesin sementara sampai 2025 lima. masa transisi itu. Nah, Red Bull Powertrain ini sekarang sudah ketemu partner, jadi akan dilabeli Ford. Nah, saya nggak tahu nanti apakah namanya akan, ya mesinnya kan pasti Ford ya, jadi Red Bull Ford, bukan Red Bull Ford, seperti itu. Nah ini uh, Ford jadi dapat apa ya? Dia tidak harus bikin tim sendiri untuk membangun mesin, dia cukup nempel di sini. Tapi Jim Farley bilang bahwa ini business decision juga. Ini cara mungkin paling efektif dan efisien untuk Ford bergabung lagi di F1. Tidak harus invest besar-besaran bikin tim kayak Jaguar, tidak harus apa tiba-tiba bikin apa namanya divisi mesin baru, cukup berkolaborasi dengan Red Bull Powertrain. Tapi mereka akan memberi support karena kan bagaimanapun perusahaan otomotif besar pasti punya akses-akses atau teknologi-teknologi yang mungkin bisa diperbantukan ke Red Bull Powertrain. Jadi ini win-win gitu. Red Bull dapat support uang dan apa technical support dari Ford, tapi Ford juga dapat branding dan dapat tempat untuk
mengembangkan teknologi juga gitu. Jadi ya win-win solution, business decision katanya Jim Farley. Ini keputusan bisnis. Nah, boleh kita tarik mundur karena siapa tahu penonton kita ini juga masih banyak anak muda, mungkin Ford ini sejauh mana, kemudian kenapa waktu itu Jaguar ini kan dulu sampai saya beli, saya pikir akan jadi menangan dulu. Nggak menangan sama sekali. Nah, makanya kan mungkin bisa kita tarik ke belakang bagaimana Ford, bagaimana Red Bull berkembang, dari mana gitu. Ya, jadi Ford ini sebenarnya salah satu Ford ya, label Ford, karena Ford sendiri sebenarnya tidak pernah membuat mesin sendiri, Mas Yo. Ford dulu dulunya mensupport ada perusahaan di Inggris namanya Cosworth yang bikin mesin balap tahun 70-an, 60-an, 70-an. Kemudian Cosworth ini kemudian disokong oleh Ford, jadi orang menyebutnya Ford Cosworth. Malah sebenarnya Cosworth kemudian diakuisisi oleh Ford. Jadi semua mesin Ford di F1 itu yang membuat adalah Cosworth. Jadi mirip-mirip aja nih. Saya potong ya, biar saya juga awam apa salah atau tidak. Kalau di Mercedes itu ada McLaren, kalau Honda punya HRC ya, Honda ya, apa ya? Honda punya perusahaan mesin namanya HRC. Mercedes sendiri dulu yang bikin mesinnya bukan Mercedes, Mas. Dulu ketika tahun 90-an itu yang bikin mesin Mercedes namanya Ilmor. Oh, Ilmor Engineering-nya. Jadi ada perusahaan-perusahaan spesialis balap ini sebenarnya yang kemudian disokong oleh merek-merek besar kayak gitu. Nah, Cosworth itu dulu ada Cosworth, ada Judd, CUDD, kemudian ada Hart, ingat Hart yang dulu dipakai Jordan, kemudian ada Ilmor itu yang kemudian jadi Mercedes ini. Kemudian ya Ford itu selalu dengan Cosworth, dan Ford Cosworth itu adalah salah satu mesin paling menangan di F1, juara dunia berkali-kali, kemudian dan itu sangat memudahkan tim-tim dulu, Mas. Dulu bikin tim, mesinnya apa? Beli Cosworth aja, pasang di belakang, pasti kuat, pasti kompetitif kayak gitu. Tinggal juara atau tidak tergantung mobilnya. Nah, memang Ford ini mungkin yang generasi kita ya, mungkin kenalnya ketika Michael Schumacher juara dunia pertama kali ya. Michael Schumacher pertama kali juara dunia kan naik Benetton Ford. Benetton Ford buatan Cosworth, mesin V8 itu kan yang terkenal. Jadi mesinnya hampir selalu V8. Dan ini Ford Cosworth, Michael Schumacher tahun 94 ketika juara dunia, ini logo Ford-nya kelihatan di hidung dan di samping. Kemudian Ford ini agak lebih serius pengen di F1 sehingga mereka mensupport namanya Stewart Ford. Stewart Ford ini Jackie Stewart. Jackie Stewart itu pembalap legendaris, juara dunia 3 kali dan juara dunia menggunakan mesin Ford di tim Tyrrell yang tadi kita sebut. Nah, Stewart bikin tim tahun 97, 98, Rubens Barrichello pembalapnya. Rubens Barrichello ya. Dan mesinnya Ford. Dan ini Ford penyokong besar. Dari sini udah kelihatan ini kan Jaguar, Mas Jo. Karena memang kemudian ketika tim ini mulai sukses, kan menang lomba kan, berhasil menang lomba tahun 99, berhasil menang lomba. Kemudian Ford mengakuisisi Stewart. Tim itu kemudian menjadi Jaguar. Waktu yang Ford yang Stewart tadi saya dapat kaosnya itu diskon di kotak hanya 100 ribuan waktu di Monaco 2005. Jadi bayangkan waktu itu ternyata tulisannya hanya Stewart gitu. Iya, ternyata ada Rubens Barrichello. Dan ini teman-teman, saya pengen mundur sedikit, saya dapat ini, saya nggak tahu asal lebih paham lah. Ini kan Ford juga ini, Itu Graham Hill, Mas Jo. Itu Lotus tahun 60-an, Graham Hill pembalapnya, mesinnya Ford Cosworth itu. Nah, biar teman-teman tahu, ini harga jualnya di Plaza Marina Surabaya waktu itu 250.000. Karena saya melalui Mas BW diskon 50.000, jadi 200.000. Cantik mobilnya. Sekarang berapa itu, Mas Jo? Waktu saya tahun 2005 ke Monaco sudah jutaan di sana. Oke, ini kita menarik ya. Kalkulasi lagi. Jadi waktu itu Ford habis-habisan membuat Jaguar dan gagal. Habis-habisan dan gagal ya. Gagal total ya. Bukan tidak segagal Toyota mungkin, tapi gagal lah kayak gitu ya. Ya, dan yang paling menyesakkan dada adalah ketika mobil ini dikasih berliannya hilang, ya kan? Di Monaco ya. Ini kan, tapi hebat ya. Waktu itu marketingnya sudah luar biasa ya. Nempel berlian, ada apa. Ini luar biasa. Nah, sekarang dijual ke Red Bull sukses. Ford pengen masuk lagi. Nah ini cara ngasih uang ke Red Bull habis itu.
Jadi tim ini kan kemudian karena gagal ganti manajemen gagal, akhirnya dibeli oleh Red Bull. Ya, Saya lupa angkanya tapi dijual murah waktu itu karena Ford tidak ingin ikut-ikutan lagi. Dibeli oleh Red Bull, kemudian menjadi Red Bull yang kita kenal sekarang, dan sekarang Red Bull bikin Red Bull Powertrain yang kemudian dapat uang support dari Ford. Enak Red Bullnya kan? ya, Kembali satu lingkaran. ya. Jadi saya jadi ingat saya waktu kita bikin nonton bareng di salah satu kafe di Surabaya, saya bikin kuis. Red Bull ini kira-kira sukses tidak mengambil alih Jaguar gitu. Karena apa? Dia biasa menjinakkan sapi, harus menjinakkan Jaguar gitu kan waktu itu. Ya, Ternyata bisa menjinakkan beneran. Oke, lanjut saya. ya. Jadi ya ini ya yang enak ya Red Bull akhirnya kan karena uh, tadi saya tampilin fotonya lagi. Ya ini yang ada. Jadi Red Bull ini akan sekarang masih Honda logonya kalau kita lihat, tapi mulai 2026 dia sudah aman, masa depannya sudah aman. Aku 2026 sudah dapat uang dari Ford. Aku punya sponsor yang lanjut. Max Verstappen akan sampai 2028 kontraknya. Jadi tim ini katanya Christian Horner kita sudah berhasil mengamankan short term dan mid term bahkan long term. Enak, so. Jadi dia sudah menata kita minimal sampai 2026 sudah aman, bahkan setelah itu kita masih punya sokongan yang sangat kuat. Jadi tim ini berani ngambil keputusan ya jauh-jauh hari kan, maksudnya dia berani invest bikin powertrain segala macam, itu kan keberanian gitu. Nah ini kita lihat apakah ini akan jadi dinasti yang panjang atau seperti apa. Tapi kalau buat saya Mas Dewo, pertanyaan paling besarnya adalah pada Honda. Honda ini masih daftar untuk 2026. Untuk Dan siapa? dia untuk siapa? Dan dia tahu bahwa Red Bull tidak akan pakai mesin dia. Dan apakah ada kekhawatiran misalnya Honda ini nanti akan apa ya dicontek atau bocor teknologinya ke Red Bull Powertrain yang kemudian akan dimanfaatkan oleh Ford? Ford? Nah ini yang apakah ini akan mengakibatkan harmonisnya hubungan Honda dan Red Bull ini jadi lebih terganggu? Kita kan nggak tahu. Nah, tapi tetap saya ingin tahu siapa nanti nyupport yang disupport Honda kan? Karena Red Bull Powertrain Ford pasti akan ke Red Bull dan Alfa Tauri, kecuali Alfa Tauri dijual ya, kita nggak tahu nanti. Tapi pasti dua tim ini. Sekarang kita lihat aja Mas, siapa yang belum punya sokongan kan ya? Mercedes kan nggak mungkin pakai mesin Honda. Ya. Ferrari nggak mungkin pakai mesin Honda. Kemudian Sauber Audi nggak mungkin pakai mesin Honda. Alpine nggak mungkin pakai mesin Honda. Ya. Berarti kan di situ ada Williams, tapi Williams ini sekarang makin lengket sama Mercedes, bisa jadi junior timnya. Kemudian Alfa Romeo? Haas Mas? ini apakah bisa? Kan kayaknya dia lengket juga sama Ferrari karena dia punya staff di kantornya Ferrari juga. Kemudian Andretti kalau masuk F1 nanti udah sama Cadillac. Cadillac ini akan branding mesin mana? Kayaknya Alpine, tapi kita belum tahu. Nah, berarti kan tinggal saya langsung mikir, masa kembali ke McLaren lagi? Atau Pantera tadi mungkin. Kan Ya, kita nggak tahu. ya. Ini yang perlu diwaspadai, Ini masuk akal nggak? Setiap ada mekanik yang akan keluar dari satu tim, dia sudah dipensiunkan setahun sebelumnya, karena takut teknologinya akan dicomot teknologi ke depannya. Nah, bagaimana dengan kondisi Honda tahun 2024, 2025? Karena ini kan tahun-tahun akhir Honda bekerja sama. Apakah Honda akan full support? Sementara kalau kita lihat kemarin ngobrol dengan teman-teman teman kita yang kerja di Honda kan juga, bagaimana melekan karena waktu itu support penuh gitu kan, udah jangan sampai ini gagal, harus juara, bagaimana caranya harus juara. Nah sekarang dengan kondisi yang tidak tanda petik kurang harmonis karena ada Ford, mungkin nggak nanti 2024 itu Red Bull akan turun, 2005 akan turun karena sudah tidak dapat support penuh. Yang jelas sih regulasi mesin kan engine freeze Mas Wak. Jadi secara development mesin ini tidak bisa diutak-atik terlalu banyak. Jadi pengembangannya pasti tidak akan drastis seperti bikin mesin baru. Jadi kemungkinan mesin yang sekarang dengan 2025 mungkin selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi kan Ferrari pasti akan menemukan cara karena dia pabrikan. Mercedes pasti akan mencari cara karena dia pabrikan. Alpine juga akan mencari cara. Nah, tim-tim yang mereka supply akan dapat keuntungannya. Nah, tinggal sekarang Red Bull. Apakah Honda sekarang bergairah untuk nge-push development kecil-kecil itu, sementara dia tahu tim yang dia sokong ini akan pindah ke lain hati, kan kita nggak tahu.
Nah ini yang akan jadi pertanyaan. Tapi Red Bull sudah berani ngambil risiko, udah. Ini keputusan kita masa depan kayaknya. Luar biasa ya. Jadi saya juga mimpi ya kalau Christian Horner ini diajak ke Indonesia jadi kepala Bappenas itu, jadi lumayan ya kita nanti perencanaan ke depan bagus ya. So, ya, Itu ya, luar biasa. ya Dan kan, dia sudah ngambil keputusan bikin mesin sendiri itu kan awal 2021. gila ya. Ketika mulai putuskan invest di sini sebelum dia Trimatasis meninggal kan. Ya. Putuskan dia bangun dan sekarang malah ketemu partnernya. Saya yakin bukan hanya Red Bull yang mendekati Ford kan. Tapi kan Ford, wah sama Red Bull aja lah yang paling aman nggak gitu. Enak, win-win ini. Win-win Ada kalau win sejarahnya juga lebih ya. win lagi gitu. Ya, ada sejarah juga ya mereka ya. Iya. Nah Ya, ini tinggal ya nanti ya Honda seperti apa. Tapi ada tambahan juga, sorry Mas Jo, soal livery ini. ya, Uh, Red Bull bikin kompetisi mendesain corak. Jadi ya. mungkin teman-teman yang suka desain bisa ke websitenya Red Bull. Nanti desain itu akan dipakai di liga balapan yang di Amerika. Jadi Amerika ini penting banget buat F1. Segitunya ya. Ya, nanti silakan mendesain livery Red Bull untuk 3 balapan di Amerika. Ya minimal tidak boring lagi lah, tidak melulu seperti ini. Saya sempat berharap warnanya berubah total kemarin, ternyata enggak. Oke, Masa ini kalau kita lihat keberanian Red Bull untuk membangun mesin sendiri, kemudian dan ternyata ya kita anggap tahun ini sudah kita anggap juga tahun sukses walaupun sudah tidak ada campur tangannya dengan Honda sudah mulai dikurangi. Tapi kan semakin pede orang seperti itu gitu kan. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang berani seberani Red Bull seperti ini di Formula One? Karena kalau kita lihat kan McLaren ya stuck di situ saja. Kemudian kita harapkan McLaren yang paling kuat itu. Williams juga seharusnya sekuat Red Bull harusnya, gitu kan kalau lihat sejarahnya. Kira-kira menurut Asa ada nggak tim-tim lain yang tanda petik masih bisa mendekati Red Bull, berani independen seperti itu, Sa? Sebenarnya kalau ngomong kemampuan finansial harusnya Aston Martin yang berani ya, kan dia bangun Ya, market sendiri. ya. Nanti makanya nanti salah satu tim yang saya pengen lihat mobil barunya nanti Aston Martin karena Ya. tim ini kan walaupun sekarang stuck di papan tengah tapi pemiliknya kan agak flexing kan punya aku nih orang salah satu yang paling mampu di F1, paling berani invest. Tapi dia orang fashion bukan orang gitu. Christian Horner kan orang balap. Jadi dia tahu keputusan. Jadi kita tunggu nanti Aston Martin seperti apa. Kalau McLaren rasanya akan lebih taktis ya. Tim ini kan barusan keluar dari kebangkrutan, masih mata ke depan. Punya 2 pembalap yang muda nih sekarang. Saya masih mendukung McLaren. Jadi saya juga penasaran mobil barunya seperti apa. Tapi ya kalau ditanya siapa yang berani gila-gilaan kayak Red Bull, seharusnya Aston Martin. Williams kan sedang agak masalah keuangan, Mas Jo. Jadi agak beda kan. Williams ini kan dikelola oleh perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan tidak akan jor-joran balapan gitu. Dia akan cari kesempatan kalau dia mau pembeli yang lebih mahal, dia akan lepas kayak gitu. Jadi Williams akan posisinya adalah yang penting jalan dulu gitu. Nah, McLaren masih belum punya kemampuan. Sauber Audi, Alfa Romeo ya. Kan itu Sauber yang nanti akan jadi Audi, baru akan bertahap gitu. Baru akan 2026 jadi Audi gitu. Nah, itu masih butuh waktu. Jadi seharusnya Aston Martin. Tinggal kita tunggu Aston Martin ini punya gebrakan atau tidak. Kalau enggak, jangan-jangan Aston Martin ini kayak Jaguar juga gitu. Omong gede tapi performanya gitu-gitu aja kan, Mas. Ya, ya. Jadi kembali ke Jaguar atau kembali waktu Honda dulu ya saya. Kita lihat. Akhirnya kan seperti itu juga. Jadi kembali lagi karena saya awam itu kadang-kadang saya berpikir kalau udah pabrikan besar tuh akan Toyota kayak itu kan, wah itu akan luar biasa karena bayangkan pabrikan besar masuk ke Formula One pasti akan tambah seru dan sebagainya. Tapi ternyata Formula One tidak semudah itu gitu kan. Bukan hanya ngomongin mesin saja gitu kan. Oke, saya ini kembali ke permasalahan kalkulasi tahun ini ya. Kalau asal melihat bahwa semuanya sekarang baru livery, semuanya livery. Jadi memang benar ya kita dia bawa ke marketing dulu ya. Dan disinilah marketing yang bicara dulu. Karena zaman dulu kan saya ingat waktu saya mau belajar pertama kali motret di sirkuit, asal bilang jangan hanya tim-tim besar saja yang difoto. Kenapa? Tim-tim kecil difoto. Kenapa? Saya bilang itu. Tim kecil sekali 2 kali aja jangan difoto dulu. Kalau dia bisa masuk kan dulu pakai kuota 107% ya saya dari kecepatan yang pertama. Betul kan?
Saya baru Ya, sadar, teman-teman yang baru ikuti Formula One, jadi dulu itu ada seleksi di saat babak latihan. qualifying. Ya, qualifying Mas Yo. Qualifying ya, Ya. qualifying ya. Jadi yang ikut qualifying itu dari babak latihan itu diambil yang 10 atau berapa itu yang memang di bawah batas minimal kecepatan. Itu kasarnya seperti itu saya. Nah, Ya, yang 107% dari catatan terbaik tidak boleh ikut lomba. Ya, so itu kan bayangkan nanti kalau 24 mobil, apakah kita akan kembali seperti dulu? Karena dulu kan saya nggak sempat motret di foto. Kenapa? Kalau dia nanti tersingkir, jelas ada foto, kita punya dokumentasi. Tapi kalau dia bisa masuk, siapa tahu kan baru pertama itu biasanya tim gurem kan, atau hujan. ya, Oh ya bisa masuk. mungkin. Ya, Jadi itu ngantisipasi jangan-jangan ada cerita bagus dari belakang kayak gitu. ya. Tapi kalau 24 nanti tidak ada kualifikasi kayak gitu Mas Ibo, karena limitnya 26 sebenarnya. Jadi kalau 24 itu ya lolos semua seharusnya. Dulu itu ada prakualifikasi karena mobilnya lebih dari 26. Dulu tuh banyak banget tim, ada tim-tim yang Andrea Moda, apa dulu, eh, tim-tim yang nggak jelas zaman zaman apa ada Simtek dulu, Pacific, uh, tim-tim yang 1 tahun 2 tahun hilang, 1 tahun 2 tahun hilang dulu banyak koloni, uh, termasuk Lamborghini dulu itu tahun 90-an awal tuh ada lebih dari 26 mobil, 30-an mobil malah kadang-kadang. Jadi harus ada prakualifikasi. Tapi kalau ini kan FIA bilang hanya menambahkan 2 tim, jadi maksimalnya 24. Nah, kalau 24 itu masih aman. Jadi tidak akan ada prakualifikasi atau apa. Semuanya bisa lolos. Dan kalau ada 24 menurut saya menarik lah kan, lebih banyak pembalap, lebih banyak variasi, apalagi kalau lebih banyak warna dan pabrikan. Nah, ya saya tunggu seperti itu. Red Bull sendiri nanti mobil aslinya yang kita tunggu Mas Dewo, apakah nanti mobil itu bisa sekuat tahun lalu? Mas Dewo tadi bilang menang 17 dari 22. Ya, Karena kan sementara kurangi terowongan apa tes di tunnelnya sudah kurangi juga kan? ya dia dibatasi, dia paling sedikit uji cobanya, paling sedikit kesempatan untuk modifikasinya. Itu juga kita lihat efeknya nanti di tengah musim dan selanjutnya. Dan saya juga penasaran nanti April ini Mas Dewo, siapa lagi yang tahun kemarin melanggar cost cap lagi nih kan? Kan ini kan masih trial and error, masih ada. Oh ternyata ini nggak boleh, ternyata ini boleh. Kita lihat nanti kemarin seperti apa. Nah tinggal kita lihat aja nanti Mas Dewo. Ini mungkin sebelum kita tutup kita ngomongin karena jadwalnya kan kita sudah lihat Haas belum mobil baru, Red Bull belum mobil baru, Williams nanti malam kira-kira mobil baru apa enggak? Kan nggak tahu juga. Kemudian Alfa Romeo tanggal 7 nggak tahu biasanya ini jujur biasanya yang ini. Tapi jujur tapi pakai warna yang apa ya kamuflase kan tahun lalu itu. Tapi tahun ini kan launching jadi kita nggak tahu. Alfa Tauri, mungkin apakah Alfa Tauri bisa jadi penanda Red Bull yang baru seperti apa? Aston Martin, saya paling penasaran. McLaren, saya sangat penasaran karena saya fansnya McLaren. Moga-moga warnanya lebih menarik daripada tahun kemarin. Ferrari semua pasti menunggu. Mercedes, apakah masih zero pot? Alpine ini seperti apa nanti dengan semua Prancis? Sebenarnya begitu udah Alpine launching udah agak anti klimaks ini sebenarnya. Tapi ini kita tinggal ya moga-moga nanti Williams dan Alfa Romeo ini ada sesuatu yang menarik sehingga kita minggu ini nanti ketika membahas 2 tim itu ada bahan yang seru juga. Nah, kemudian mungkin karena Sabtu itu hanya Alfa Tauri sendirian, mungkin kita agak menunggu minggu depannya supaya dapat minimal Aston Martin dan McLaren, kemudian Ferrari dan Mercedes sendirian gitu. Mungkin ini agak mepet-mepet semua. Tahun lalu agak enak baginya. Ya. Habis itu kan tanggal 16 ini terakhir Alpine, nah tanggal 23 sampai 25 udah uji coba. Ya. Uji cobanya kan hanya sekali Mas Yo, hanya tanggal 23 sampai 25 itu. Hanya 3 hari itu. Gila ini Evan. Ya. Jadi perhatikan Red Bull sekarang kita lihat 2 sapi bertarung nanti tahun 2026 yang satu diganti dengan kuda karena Ford akan membawa mobilnya Mustang. Itu Mustang itu salah satu variannya Ford ya saya. Yaitu muscle car-nya. Ya, muscle. Ya kalau orang Amerika gitu ya. Ya, Amerika begitu kan. Asa masih ada tambahan lagi? Belum itu dulu Mas Dewo. Yang jelas sekali lagi ketika launching jangan terlalu percaya sama apa yang ditampilkan. Buktinya Red Bull tahun ini bohong lagi. Ya moga-moga nanti yang di bawah-bawahnya ini yang di daftar launching ini tidak bohong. Nggak lucu kalau kita harus menunggu 23-25 Februari untuk lihat yang baru seperti apa.
apa. Ya, tapi itu strateginya seperti itu. Jadi ya sudahlah. Tapi ya kita jadi penasaran terus sama Red Bull yang baru nanti. Oke. Ya, jadi Evan Mania, apapun kebohongan yang ditampilkan pada saat launching, pembalap Formula One adalah pembalap yang sangat dikagumi, terutama oleh para cewek-cewek di dunia. Satu alasan yang cukup menarik karena cewek lebih senang Formula One daripada suaminya adalah atlet renang. Karena atlet renang ini banyak pasangan yang mengeluh karena baru nyemplung aja sudah basah. Mereka nggak suka gitu kan. Nah terus yang kemudian juga nggak suka kalau atletnya atlet tenis meja. Kenapa? Laki-laki kok pelin-pelan, kenapa main pingpong gitu kan. Oh nggak ada kepastian. Nah itu. Kenapa Formula One disukai? Ya sederhana karena kesetiaannya. Karena dia hanya balapan jenis single seater. Jadi nggak mungkin suaminya balapan di tengah jalan ada cewek cantik digoncengkan kan, nggak ada. Jobnya cuma satu gitu katanya begitu. Lagi Evan Mania jangan lupa ikutin terus main balap. Terima kasih kalau ada masukan-masukan. Apapun silahkan, unek-unek Anda atau apapun perbincangan Anda. Lebih baik kalau Anda DM ke saya itu kadang-kadang tidak nyampe ke Asa. Langsung aja ke main balap di bawah. Mas Asa, saya mau ngomongin ini dong, ngomongin ini dong, gitu kan. Jadi silahkan kalau yang ngajak ngomongin Anda berarti dosanya Anda karena Anda termasuk kepo ya kan gitu. Baik Evan Mania, Asa terima kasih, sukses. Satu lagi teman-teman yang hobi sepeda, ini asal lagi bikin event gila ini, namanya Endurance berapa ratus kilo ya? 600. Journey East Java Journey. Jadi ada dua kategori, 600 kilo dan 1.200 kilo. Bulan Maret. Bulan Maret. Jadi ini judul event yang salah. Jadi Journey tapi dibuat pada saat Maret, jadi nggak apa-apa lah. Karena dia juga bikin sepeda juga salah juga. Wednesday tapi dipakai Senin bisa, Sabtu juga bisa. Apapun Evan Mania, jangan lupa jaga kesehatan. Kita sudah semakin mendekati kehidupan normal. Jangan lupa kalau di luar tetap pakai masker. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam.